Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu yang lalu Ibu sudah kasih Ananda tugas, yaitu mengamati peta jenis tanah Kabupaten Pasaman Barat. Terus Ananda Ibu minta untuk memberikan penjelasan dari peta yang Ananda amati. Peta itu menggambarkan perwilayahan apa dan menggambarkan wilayah apa. Ananda sudah memberikan tugas pada Google Classroom, namun dari tugas yang telah Ananda berikan sudah Ibu baca, sudah Ibu lihat, ternyata dari apa yang Ibu minta itu belum Ananda menjawab yang lebih tepat, yang lebih tepat sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi termasuk wilayah apa dan perwilayahan apa, walaupun penjelasan daripada tugas yang Ananda berikan itu cukup panjang dan lebar. Terus kita lihat, kalau kita lihat mengamati jenis tanah, peta jenis tanah Kabupaten Pasaman, ini Pasaman Barat, peta jenis tanah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian dari peta yang diamati itu, ini menggambarkan perwilayahan apa? Nah, jadi kita lihat dulu perwilayahan. Perwilayahan itu apa? Perwilayahan itu merupakan pengelompokan suatu wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi wilayah yang sudah ada itu bisa kita kelompok-kelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi dari peta yang diamati itu ini kita mengelompokkan wilayah Kabupaten Pasaman Barat itu berdasarkan jenis tanah, berdasarkan kenampakan fisik. Jadi kalau jenis tanah itu adalah kenampakan fisik atau kenampakan alam atau kenampakan fisik geografinya. Nah, berarti dengan demikian, dengan mengamati peta jenis tanah Kabupaten Pasaman Barat, berarti pada peta jenis tanah Kabupaten Pasaman Barat itu tergambar perwilayahan formal. Jadi perwilayahan formal berarti kalau perwilayahan formal itu yaitu pengelompokan wilayah berdasarkan pengelompokan suatu wilayah berdasarkan kenampakan fisik geografinya atau kenampakan alam yang ada. Berarti peta jenis tanah Kabupaten Pasaman Barat itu yang tergambar pada peta ini adalah pengelompokan wilayah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan jenis tanahnya. Berarti itu adalah perwilayahan formal yang tergambar. Jadi wilayah Kabupaten Pasaman Barat itu dikelompokkan lagi berdasarkan jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Berarti kalau kita lihat di sini, Kabupaten Pasaman Barat itu terdiri dari 5 jenis tanah yang ada. Nah, kita lihat di sini Ananda. Berarti yang biru tua ini jenis tanahnya adalah jenis tanah ertisol. Kemudian yang coklat, ini ada coklat. Ananda lihat di sini pada peta ini adalah jenis tanah histosol. Kemudian ada lagi yang hijau. Nah, ini yang hijau nih Ananda. Ini adalah jenis tanah inseptisol. Jadi wilayah jenis tanah inseptisol. Kemudian ada lagi yang pink. Ini adalah tanah oksisol. Nah, ini oksisol. Kemudian ada lagi hijau, yang hijau yang ini. Ini adalah jenis tanah ultisol. Berarti Kabupaten Pasaman Barat itu dikelompokkan berdasarkan jenis tanah. Nah, berarti di Kabupaten Pasaman Barat itu terdapat 5 jenis tanah, yaitu jenis tanah ertisol, histosol, inseptisol, oksisol, ultisol. Berarti jenis Kabupaten Pasaman Barat itu kalau dikelompokkan lagi berdasarkan jenis tanahnya terdiri dari 5 wilayah, yaitu ada wilayah tanah entisol, jenis tanah wilayah histosol, jenis tanah wilayah inseptisol ini. Nah, ini wilayah inseptisol. Kemudian ini adalah jenis yang pink, jenis merupakan wilayah tanah oksisol. Terus lagi yang hijau, ini adalah wilayah jenis tanah ultisol. Nah, berarti Kabupaten Pasaman Barat, kalau kita kelompokkan berdasarkan jenis tanah, terdiri dari 5 wilayah. Berarti pengelompokan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan jenis tanah, itu termasuk perwilayahan formal. Nah, kemudian Ananda lihat lagi, wilayah Kabupaten Pasaman Barat ini
Ini terdiri dari jenis tanah entisol, histosol, inseptisol, terus oksisol dan ultisol. Berarti wilayah yang tergambar itu adalah wilayah formal. Kenapa dikatakan dengan wilayah formal? Karena pada wilayah tersebut tergambar kondisi fisik geografinya. Jadi wilayah formal, nah, kalau wilayahnya itu adalah wilayah formal, sedangkan perwilayahan yang tergambar pada peta tersebut adalah perwilayahan formal. Jadi kalau wilayah formal berarti wilayah itu dilihat dari kondisi fisiknya, kondisi fisik geografinya atau kondisi alamnya. Jadi kita lihat di sini Kabupaten Pasaman Barat itu dikelompokkan berdasarkan jenis tanahnya, kesamaan jenis tanah. Berarti wilayah yang tergambar itu adalah wilayah formal. Sedangkan perwilayahannya tadi adalah perwilayahan formal. Nah, terus Ananda, selain Kabupaten Pasaman Barat itu menggambarkan di sini ada wilayah formal, ini yang tergambar juga adalah wilayah homogen. Nah, apa itu wilayah homogen? Yaitu pengelompokan yaitu wilayah berdasarkan ada kesamaan-kesamaan tertentu, berarti kesamaan jenis tanah ini. Kalau kita lihat ini yang hijau ini adalah wilayah tanah ultisol. Terus kalau yang biru wilayah jenis tanah entisol. Nah, jadi itu yang dari tugas yang Ibu berikan, itu adalah review dari tugas yang Ibu berikan. Berarti peta jenis tanah Kabupaten Pasaman Barat itu menggambarkan perwilayahan formal dan menggambar wilayah yang tergambar itu adalah wilayah formal dan wilayah homogen. Hanya itu review tentang tugas yang Bu berikan pada minggu yang lalu supaya Ananda bisa mengerti dan memahaminya. Jadi yang belum memberikan tugas bisa nanti membuat tugasnya lebih bagus lagi, dan yang sudah membuat tolong ditambahkan apa yang penting yang Bu berikan sekarang ini. Hanya itu Ananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti setelah ada review ini nanti kita akan mengadakan lagi ulangan harian. Ulangan harian 1 dari KD 3.1 yaitu perwilayahan dan wilayah. Hanya itu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.